So all of you sit nicely in there. No chatting again, no eating, and sit nicely. Keep quiet. Let us pray together. Amen. Thank you. Yang masih tutup video tanpa ada konfirmasi sampai akhir pembelajaran, maka Miss akan absen ya. Karsten, Thomas, Grace, dan Jocelyn, Riuna itu absen ya, karena nggak ada open video. Sama Jeffrey Santosio. Rahel, Kaye dan Kate juga jangan, ini videonya kemana ini nak? Janganlah ke dinding itu, ke dinding rumahnya atau langit-langit rumahnya. Harus nampak wajahnya ya. Oke, duduk ya. Digeser ke arah kalian, Kate and Kaye. Oke, kita dengar lagu berikut ini sebelum kita mulai review dan pembahasan soal. Sit nicely please. Taruh tangannya di sebelah kanan dan kiri kamu. Ya, nggak usah kemana-mana tangannya sayang. Udah Miss bilang jangan ditaruh kemana-mana. Tengok si Jeffrey Santosio ini. Harus kamu coretkah ini? Hah, tangannya kenapa harus jahil? Baru saya bilang tangannya letakkan di kanan dan kiri kamu. Hah? Jangan jahil ya Jeffrey Santosio. Duduk yang bagus kamu di situ. Jangan dicoret 3C 3D. Saya sudah beritahu. Lagian kalau nggak diberitahu jangan juga dicoret-coret lah. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar.
Oke. Nah, udah kita dengar lagu tadi kan? Yang baru masuk, silakan ambil catatan dan alat tulisnya. Yang baru masuk tadi ada 9 orang. Silakan ambil alat tulisnya ya dan buku catatan. Oke, banyak sekali yang absen ya. Cambridge, Javian, Wilbert, Grace, Valerie, Fiorella, Darren, Karsten, dan Thomas Pandawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar 9 orang. Ya. Baik, jangan ditutup, tutup, buka ya videonya ya. Geser tangannya Karsten. Harus nampak wajahnya ya, harus nampak wajahnya. Nggak usah ditutup-tutup ya nak ya. Kan anak-anaknya ganteng, cantik, apa yang mau ditutupin ya kan? Ngapain malu-malu? Kenapa itu? Cambridge Auburn. Oke, nanti si Nathan ini teruslah ini. Setiap kita zoom tidak pernah buka ini kamera, ya. Si Nathan ini nggak pernah ini. Apalagi di semester 2. Buka videomu, Jeffrey Santosio. Oke, jadi beberapa hari yang lalu, Miss ada share ke GC. Miss ada share ke GC catatan. Apakah anak-anaknya ada yang melihatnya? Apakah anak-anaknya sudah mencatatnya? Belum. Nanti boleh anak-anaknya lihat di GC ya. Lihat di GC. Untuk foldernya itu folder minggu lalu. Namun Miss ada tambahkannya itu beberapa hari yang lalu ya sayang ya. Oke, jadi kalau anak-anaknya belum melihat, ada di GC, nggak mungkin nggak ada. Orang Miss yang buat kok. Nih si Zafian aja udah print. Oke, good job ya. Ada di GC, oke. Kalau belum dilihat jangan bilang nggak ada ya nak ya. Dan kamu silakan catat kembali ke bukunya ya. Di review, oke nak. Jadi lihat ini catatannya ya. Kita akan bahas hari ini. Semua lihat ke layarnya. Jangan lagi ada yang main-main di sana. Oke, good job ya Grace Valerie. Bagus sekali ya sayang. Nah, kalau untuk tanggal ujian, nanti wali kelasnya yang akan bagi jadwalnya ya. Jadi tunggu saja di sana. Tidak ada lagi di sana yang makan-makan ya, Rachel Valerie. Tidak lagi makan-makan. Cepat habiskan itu nak. Oke. Nah, nanti ini kamu boleh catat kembali ke buku catatan kamu. Oke, dan direview kembali ya nak ya. Diulang-ulang ya sayang. Dan Miss mau ingatkan lagi untuk 3C belum ada yang 3 orang lagi belum mengirimkan. Kemudian di 3D ada 4 orang lagi. Ya, tolonglah anak-anaknya yang Miss sering forward ke wali kelas, tolong dikirimkan ya nak ya. Hari inilah terakhir ya. Hari inilah terakhir ya nak ya. Kalau kamu nanti nggak ada mengirimkan itu, nanti di raportmu nilainya 0. Ya kan, nilainya 0. Kan kamu yang malu. Ya kan nak? Nah, nggak mungkin Miss kasih nilai. Karena kamu nggak ada bekerja di sana. Kalau kamu tadi ada kirim video, namun videonya kurang tepat, masih Miss kasih nilainya, tapi tidak mungkin tinggi juga ya karena. Nah, apalagi kalau kamu nggak ngerjain, nggak kamu kirim. Berapa nilainya Miss buat ya 0 lah ya kan? Jadi buat anak-anak Miss yang merasa dirinya tidak mengerjakan dan mengirimkan sama Miss Opi, tolong dikirimkan ke WA ya, jangan ke GC. Sudah ulang-ulang Miss bilang kalau ke GC nanti drive-nya full, akhirnya lausa-lausa yang lain tidak bisa mengirim pembelajaran. Paham ya? Jadi jangan ditanyakan lagi, Miss kenapa harus di WA? Supaya drive-nya tidak full. Oke.
Nonit ya Jevoniko, nonit ya sayang, nggak usah ya. Nah, oke, kita baca dari awal sekali. Silakan baca Keanu dari judul. Baca nomor 1, Keanu Kalix. Silakan baca dari judul. Kuat ya sayang. Makna simbol-simbol pada lagu. Baca dari judul, udah Miss Opi bilang loh. Catatan midterm grade 3 semester genap PA 2020 dan 2021. Nomor 1. Simbol pada lagu. Pada sebuah lagu terdapat tanda atau simbol-simbol. Setiap simbol memiliki arti. Simbol pada lagu sebagai berikut. A. Nada dasar adalah acuan atau patakan nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada atau lagu. Contoh C, Do, D, Do, G, Do. Oke, terima kasih Keanu. Nah, tadi temannya sudah membacakan nomor 1 ya, Nak. Makna simbol-simbol pada lagu ya. Makna simbol-simbol. Simbol berarti itu adalah lambang ya. Lambang agar mempermudah kita membaca dalam partitur. Ya Nak ya. Nah, jadi gunanya simbol-simbol ini untuk mempermudah kita dalam membaca lambang dalam partitur lagu. Iya, suara Keanu tadi terlalu pelan ya. Oke, Miss yang baca lagi ya Howard. 1. Makna simbol-simbol pada lagu. Pada sebuah lagu terdapat tanda atau simbol-simbol. Setiap simbol memiliki arti. Setiap simbol memiliki arti. Ya benar ya Nak ya. Jadi perhatikan di sini. Simbol pertama yang kita lihat adalah nada dasar. Nah, nada dasar itu artinya adalah acuan atau patokan nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada ya. Jadi kalau anak-anaknya sering melihat tulisan C sama dengan Do, maka nada dasar dalam lagu itu adalah C. Maka C-nya Do, ya kan? D-nya Re, E-nya Mi, F-nya Fa, seperti itu ya. Oke, yang dimaksudnya itu seperti ini. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Kalau ada anak-anaknya lihat tulisan C sama dengan Do. Nah, Do ini kan kalau di angka itu kita kasih tulisan 1 kan kalau Do, karena ya kan? Nah, kalau 2 kita sebut apa? Kalau 2 kita sebut apa, Jason Sebastian? Kalau 1 kita sebut Do, kalau 2 kita sebut apa? Jason Sebastian. Re. Good job, Re. Kalau 3? Kalau 3 apa Jason Sebastian? Kalau 1 Do, 2 Re, 3 apa? Jason Sebastian buka sayang. Bisa dibuka A. Kalau 3 apa? Mi. Mi, pinter. Pinter-pinter anak 3C, 3D ya. Iya, benar seperti itu ya, Nak. Jadi saya ulang sekali lagi. Aduh, banyak sekali yang baru masuk ini. Saya ulang sekali lagi. Kalau C sama dengan Do, maka C-nya itu disebut dengan Do. Atau kita biasa panggilnya 1 ya kan? Berarti kalau kayak gitu, D-nya jadinya Re. Tahu di notasi angka 2. Ya kan, Nak? Kemudian kalau kayak begitu, kalau E, kita sebut apa sayang? Mi. Mi.
Angkanya, angka berapa? 3. 3. Setelah C, D, ada E. Setelah E apa sayang? C, D, E. Iya, good job ya. Yang lain membantu. F ya kan, Nak? Jadi kalau F dipanggil apa? Fa. Notasi angkanya berapa, Jason? Notasi angkanya berapa? 1, 2, 3? 4. Nah, jadi di sini kita tulisnya 4. Begitu seterusnya. Maka C, D, E, F. Setelah F apa? G. G. Setelah G apa? A. Setelah apa? B. B. Good job ya. Setelah A, B, baru C. C oktav. Ya kan? Begini kan, Nak? Nah, inilah dia. Sol. Fa. La. Si. Siap tuh? Si. Do. Do tinggi. Iya, pintar ya. Nah, ini dia. Jadi udah tahu kan susunannya kan? Nah, jadi kalau begitu Miss, tadi ada tulisan lagi Miss. Ini kurang rapi ya tulisan Missnya ya. Nanti Miss rapiin. Tadi Miss ada lagi tulisannya D sama dengan Do. Ya udah, kita lanjut aja. Kalau D sama dengan Do, maka D-nya jadi Do. Tulislah di sini 1, ya kan? Kemudian Miss setelah D apa? Ikut yang di atas. E. Berarti apa di sini? Setelah Do apa? Re, ya kan, Nak? Karena dia sama D sama dengan Do, maka naik dia 1 gitu ya, paham kan? Setelah E, F. Tapi Miss taruh di sini fish ya, Nak. Ada ketentuannya ya sayangnya. Nanti kita pelajari ya. Kemudian setelah D, E, F, G. Kemudian A, B, kemudian C ya. Nanti Miss kasih tahu kenapa bisa seperti itu, Miss. Pasti Miss kasih tahu lah sama anak-anak Miss ini kan. Tapi ini hanya sepintas aja ya, Nak. Wait. Setelah C ada D oktav ya. Jadi kalau dia diawali D, akhiri juga dengan D. Kalau dia diawali C, akhiri juga dengan C. Ya, Nak ya. Nah, inilah yang namanya tangga nada dan yang namanya nada dasar. Ya, sayang ya. Oke, ini hanya Riuna, nanti joget-jogetnya ini hanya sepintas aja ya sayangnya. Oke, kita lanjutkan untuk catatan kita. Oke, kita lanjutkan. Setelah ada simbol pada nada dasar, kita lihat simbol tanda birama. Oke, silakan baca si Riuna. Huruf B. Yo, yang B. Tanda birama adalah tanda untuk menentukan jumlah ketukan di dalam sebuah bar. Bar adalah kolom lagu. Tanda birama terdiri dari beberapa bagian yaitu. Oke, nah terima kasih ya. Oke, sudah dibacakan tadi tanda birama. Nah, gunanya tanda birama itu untuk menentukan jumlah ketukan di dalam sebuah bar.
Bar itu apa, Miss? Bar itu kolom lagu ya. Kolom lagu, tempat kita meletakkan notasi-notasi lagu ya sayangnya. Jadi tanda birama itu pada umumnya ada birama 2/4 ya kan? Ini kita sudah pernah pelajari. Caranya bagaimana kalau di conducting? Masuk, keluar. Masuk, naik. Masuk, naik. In, up. In, up. Nah, itu kalau 2/4 kan? Nah, lihat di sini gambarnya ya. Lihat gambarnya di sini. Pertama tanda panahnya masuk. Ya kan? Maka di sini penjelasannya in. Kemudian tanda panahnya naik. Maka penjelasannya nomor 2-nya up atau naik ya. Jadi kalau ada soal, gambarkanlah birama 2/4 beserta penjelasannya, maka kamu harus gambar ini beserta deskripsinya ini ya, beserta tulisan yang di bawahnya ini. Ya, harus seperti yang Miss share ini ya, Nak. Jangan anak-anaknya lihat dari Google atau dari yang mana-mana ya. Tolong mengerjakan itu sesuai dengan yang kita pelajari dan kita share ini ya. Yang sudah kita bahas inilah kamu kerja seperti inilah kamu jawab nanti di ujian kamu ya, Nak. Miss sudah sering kali ingatkan, jangan ambil jawaban dari Google, dari Wikipedia, atau dari yang lain-lain. Karena kalau bahasa yang sudah Miss buat ini untuk bahasa anak-anak ya, Nak, biar lebih mudah dipahami. Oke? Paham ya sayangnya? Kemudian lihat di sini. Inilah contoh lagu pada birama 2/4. Nah, lihat ya. Judulnya itu yang di tengah. Nih, judulnya Pelangi-Pelangi. Di sebelah kiri itu ada tulisan birama 2/4. Oke. Kemudian ada tempo. Tempo apa ini disebut ini? Coba si Gavin. Tempo apa ini namanya? Miss nggak mau ada tempo sedang. Kalau dalam istilah musik apa namanya? Moderato. Good job, 100 buat Gavin. Moderato. Jadi kalau ada pun soal tempo lagu di atas menggunakan tempo moderato ya sayang. Janganlah kamu buat tempo sedangnya. Kalau sedang Miss salahkan. Ingat ya, kalau sedang Miss salahkan. Miss hanya mau ada jawabannya cuma satu, moderato. Paham ya? Paham ya sayang? Coba kalau paham thumbs up Miss-nya. Kalau paham thumbs up Miss-nya. Aduh, ada yang tidur lagi nih kan. Oke, good job ya Arisa. Oke, terima kasih. Oke, Vanessa, Valerie, good job ya. Oke, kemudian Christopher jangan begitu posisi duduknya nak, nanti jadi tidur. Oke, kemudian kita lanjutkan di birama selanjutnya. Nah, lihat di sini. Ada birama berapa itu? 3/4 kan? Coba yang baca si Arisa. Birama 3/4 adalah birama yang memiliki 3 ke dalam satu bar gambar. Nah, perhatikan di situ gambarnya. Oke, Miss mau minta Arisa praktekkan dulu birama 3/4. Ready? 1, 2, 3, go! Masuk, keluar, naik. Iya, pintar sekali si Arisa. Konten 100 si Arisa ya. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi kalau ada lagi nanti soal, gambarkanlah birama 3/4 beserta penjelasannya. Tuliskan juga ini ya, Nak. Nih, tuliskan juga penjelasan yang di bawah ini. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut. Contohnya itu ada lagu Burung Kakak Tua. Burung Kakak Tua ini contoh lagu dengan birama 3/4. Nah, lihat ya. Di sini ada Miss. Lihat di sebelah kanan asal daerahnya. Asal daerah dari Maluku ya kan, dear?
Kemudian di sebelah kiri itu ada tulisan 3/4. Nah, dana dasarnya adalah F ya, F sama dengan Do. Inilah contoh untuk lagu 3/4. Selanjutnya birama 4/4. Artinya birama yang memiliki 4 ketuk dalam satu bar. Nah, gambarnya seperti ini juga. Turun, masuk, keluar, naik. Nah, Miss sudah buat di sini angka 1. Berarti inilah awalnya. Kemudian angka 2. Ini yang selanjutnya. Nomor 3. Dan yang terakhir nomor 4 ini. Ya, paham ya? Sudah jelas di sini kan sayang? Next. Contoh lagunya adalah lagu Bintang Kecil. Nah, lagu Bintang Kecil ini lagu 4/4 ya nak. Tempo moderato juga. Dan nada dasarnya C. Oke, dear? Nah, selanjutnya simbolnya adalah simbol pada tempo. Nah, ini udah sering sekali ya sayang. Tempo andante lambat, tempo moderato sedang, tempo allegro cepat ya. Next, yang terakhir untuk simbolnya adalah dinamika, yang artinya keras lembutnya nada dalam lagu. Ada piano lembut, mezzo piano agak lembut, piano sisimo sangat lembut. Piano simo sangat lembut, piano sisimo sangat-sangat lembut, forte kuat, mezzo forte agak kuat, fortissimo sangat kuat, fortissimo sangat-sangat kuat ya. Jadi perhatikan kalau dia hanya satu C-nya berarti sangat kuat. Tapi kalau double C-nya berarti sangat-sangat kuat ya dear. Jangan salah nanti mengerjakan soal ya. Nah, the last adalah ensemble. Nah, ini adalah istilah permainan musik yang dilakukan secara berkelompok. Kalau tadi kita sudah di sekolah, belajar di sekolah, kita akan melakukan yang namanya ensemble sekolah. Nah, ensemble sekolah ini biasanya dimainkan oleh anak-anak sekolah menggunakan pianika dan recorder ya. Nah, jadi arti ensemble sekolah adalah permainan musik yang dilakukan secara berkelompok di sekolah. Di sekolah. Oke. Jadi ensemble itu pun ada 2 ya sayang. Pertama ensemble sejenis, kedua ensemble campuran. Oke. Kalau ensemble sejenis, permainan musik sejenis yang dimainkan secara berkelompok. Jadi perhatikan di sini. Kalau dikatakan sejenis berarti cara permainannya ya nak, bukan bentuknya. Jadi kalau ensemble tiup itu nak, boleh kita sandingkan recorder dengan pianika karena sama-sama ditiup. Boleh kita buat di situ juga saxophone dengan flute karena sama-sama ditiup. Seperti itu. Nah, perhatikan di nomor 2B, ensemble campuran, ini Miss Opi-nya ada lupa menulis adalah ya. Jadi tolong nanti anak-anaknya setelah kamu tulis ke bukunya, kamu tambahkan di situ adalah ya, nak. Bisa ya? Bisa ya? Nah, di sininya ya sayangnya, di sini, oke? Nih. Bisa dapat yang Mas maksud. Wait. Op. Oh. Nah, tulisannya ini ya, nak. Dapat di sini ya. Ensemble campuran adalah, tambahkan adalah, oke? Paham ya? 3C, 3D bisa dilihat? Dear, can you hear me? Listen to me please. Di samping campuran tuliskan nanti adalah ya, nak ya. Oke. Oke, thank you Vanessa. Jadi ensemble campuran adalah permainan musik campuran yang dimainkan secara berkelompok. Nah, berarti di sini pun kamu boleh mencampurkan jenis alat musiknya, oke? Seperti gesek dengan tiup atau pukul dengan tiup, ya kan? Kalau gesek tiup bisa kita ambil contohnya biola dengan flute.
Kalau pukul dengan tiup berarti drum dengan trompet. Seperti itu. Ya? Bisa, Nak? Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini biar kita lanjut ke bahas soal? Tidak? Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, boleh di chat Miss-nya atau thumbs up Miss-nya. Biar kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Wait, mana dia? Nah, perhatikan di sini ya. Pembahasan soal nomor 1. Nah, lihat. Dikatakan petunjuk soal, jawablah pertanyaan berikut menggunakan gambar ini sebagai acuannya. Maka kamu kerjakanlah pertanyaan nomor 1 sampai nomor, wait ya, Miss lupa tulis nomornya. Sampai nomor 3. Oke. Wait, sampai nomor 3. Jawablah pertanyaan nomor 1 sampai 3 di bawah ini menggunakan gambar ini ya. Oke, silakan jawab nomor 1. Si Gavin. Kuat suaranya. Lagu di atas menggunakan birama 2/4. Pinter, 2/4. Itu jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Silakan jawab nomor 2. Si Chloe. Chloe Teana. Hurry up, girl. Open your audio. Ini kenapa bingung-bingung? Hanya lihat-lihat Miss-nya aja. Gak ada namanya. Oke, Keanu nomor 2. Baca. Baca soalnya, Nak. Lagu tersebut menggunakan tempo. Tempo apa? Lihat gambarnya. Apa namanya? Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak fokus? Ini ada gambarnya loh sayang. Tempo sedang. Iya, kalau dikatakan sedang aja salah ya. Jawabannya adalah moderato. Tadi udah Miss jelaskan. Kalau sedang salah ya, nggak mau Miss. Moderato. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Silakan Evelyn. Evelyn Valencia. Open your audio. Bisa, Nak? Nggak bisa. Oke, Howard. Howard nomor 3. Hurry up, boy. Lagu tersebut menggunakan tanda dasar. Ada dasar apa? Ini gambarnya nih sayang. Tanda dasar. 1 sama dengan, ini apa ini? Ini gambar ini. 1 sama dengan C? No, jawabannya C. Nggak dilihat gambarnya ya. C sama dengan do, itu jawabannya. Oke. Nah, nomor 4. Gambarkan birama 4/4. Coba si Vanessa. Kasih tahu sama Miss, mana gambar 4/4-nya. Silakan Vanessa.